Pagi ini saya masih melanjutkan tentang tema firman Tuhan, Tuhan adalah gembalaku. Kayaknya ini bagian yang ketiga ya. Kita baca ulang kembali dari mulai ayat 1 sampai 6, Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Saya baca ayat 1 saudara ya. Lalu saudara yang di rumah secara online baca di ayat yang kedua, nanti 6-nya sama-sama. Mazmur 23 ayat yang 1 begini kata firman Allah. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Teruskan 2. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ayat yang ketiga, ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. 4 terus. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ayat yang kelima saudara ya. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ayat yang keenam sama-sama 2 dan 3. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kemarin kita masuk pada ayat yang kedua. Coba lihat gambar ini. Kemarin kita bicara ini ya. Ia yaitu Tuhan gembala kita domba-dombanya. Selalu dikatakan Tuhan itu membaringkan aku, membaringkan kita domba-dombanya. Dikatakan di padang yang berumput hijau. Mungkin Anda yang belum dengar bagian pengajaran ini, Anda ikuti pengajaran firman yang hari kemarin, saudara, hari Rabu kemarin, supaya Anda bisa menangkap dengan bagus setiap kalimat-kalimat firman Allah. Saya tidak ulang lagi tentang ia Tuhan membaringkan kita, mengistirahatkan kita, dikatakan di padang yang berumput hijau. Bukan di pasir yang panas, batu yang cadas. Diistirahatkan kita, kehidupan kita dibawa pada padang rumput hijau. Ingat padang rumput hijau kemarin bicara apa? Pengharapan, bicara kemakmuran, juga bicara namanya keberhasilan atau berkat Tuhan. Sekarang kita masuk pada bagian yang B selanjutnya. Saya baca ya. Ia dikatakan membimbing aku ke air yang tenang. Ini menarik saudara ya. Kita belajar pada bagian yang ketiga, dikatakan ia Tuhan gembala kita, membimbing aku ke air yang tenang. Tetap saya mau katakan, orang-orang Kristen umat Tuhan, kawanan domba Allah itulah Anda dan saya. Kalau hidup kita mau digembalakan oleh Tuhan, artinya taat sama Tuhan, nurut sama Tuhan, setia sama Tuhan. Apapun teguran Tuhan, kita sadar, kita ikuti teguran Tuhan. Itu namanya mau digembalakan. Maka Tuhan akan senang menggembalakan kita. Ia dikatakan akan membawa kita, membimbing kita, dikatakan ke air yang tenang. Coba Anda mulai sekarang juga, sementara saya lagi berkata, Anda bisa mulai chatting. Itu menjadi iman setiap kita, iman keyakinan saudara. Tulis begini, ia membimbing aku ke air yang tenang. Atau Anda boleh katakan, Tuhan membimbing aku ke air yang tenang. Apa maksud kalimat ini? Saya ulang sekali lagi. Asal hidup kita mau tergembala dan digembalakan Tuhan, Anda gak usah khawatir. Apa yang kita cemaskan, apa yang kita takutkan, ada jaminan Tuhan, gembala agung kita. Asal kita mau tergembala, saudara ya, nurut sama Tuhan, nurut perkataan Tuhan. Alkitab janjikan Tuhan akan menggembalakan kita. Kita dibimbing sama Tuhan. Kemana bimbingnya? Alkitab katakan ke air yang tenang. Seorang gembala kambing domba, setiap pagi di Israel sana, ketika gembala mengeluarkan domba-dombanya dengan dengan tongkatnya ditarik satu-satu sambil menghitung 1, 2. Ketika semua sudah keluar, saudara, yang gembala akan bimbing mereka. Yang pertama kemarin dibaringkan di padang yang berumput hijau, kita sudah belajar. Yang kedua ternyata bukan hanya dibaringkan, diistirahatkan di tempat yang tenang, yang berumput hijau. Ternyata dia bimbing kita juga dibawa ke air yang tenang. Anda mesti ngerti,
Yang namanya gembala kambing domba itu punya jalan tersendiri. Domba mesti ikuti jalannya gembala. Gembala itu sudah punya jalan untuk domba. Domba tinggal ikut, dibimbing, dipimpin sama gembala ini. Dibawanya ke air yang tenang. Ternyata ada satu pelajaran penting buat kita pagi ini. Gembala kita, Yesus Tuhan kita, ternyata membawa kita domba-dombanya itu tidak jauh dari air. Ya, kita selalu domba-dombanya umat gembalaan Tuhan. Tuhan selalu bawa kita ke tempat yang dekat dengan air. Gak pernah jauh-jauh dari air. Domba selalu dibawa di dekat air. Bicara air itu sumber kehidupan. Domba butuh air. Kita butuh air. Apa air di sini? Sumber kehidupan kita. Orang boleh katakan ini bicara tentang Roh Kudus, sumber kehidupan kita. Dia selalu membawa kita kepada air yang tenang. Kita butuh air, sumber kehidupan. Itu jadi kekuatan kita. Untuk menyegarkan kita di ayat yang ketiga itu air. Kita belum bicara yang menyegarkan jiwa. Kita bicara air dulu. Bahwa yang pertama berkatnya buat kita secara rohani adalah Tuhan selalu membawa kita itu gak pernah jauh dari air. Selalu dekat dengan air. Mari saya buktikan kepada saudara dari beberapa ayat firman Allah bahwa Tuhan itu selalu membawa kita ke tempat yang dekat dengan air. Mari kita lihat Mazmur pasal 23, Mazmur pasal 1 ini maksud saya saudara ya. Pasal 1 ini salah tulis ya. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Anda bisa perbaiki catatan saudara ya. Maksudnya pasal 1 ngetiknya 23, maksudnya pasal 1 ya. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Saya baca ayat ini, tolong Anda perhatikan baik-baik kalimatnya. Berbahagialah, dikatakan, orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat 2 dikatakan, tetapi apa saudara? Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayo sama-sama kita baca di ayat yang ketiga dengan keras, dengan semangat. 2, 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Mari saya buktikan lewat ayat ini bahwa Tuhan gembala kita yang agung, gembala kita yang setia, Yesus Tuhan gembala kita yang sangat baik dan terbaik buat kita. Ternyata selalu membawa kita, kawanan domba gembalaannya umatnya ini, selalu ke tempat yang dekat dengan air. Gak pernah kita dijauhkan dari air, selalu kita ditanamnya, didekatkannya dengan lokasi aliran air. Kalimat yang berkata di tepi, ia seperti pohon. Jadi dalam ayat ini kehidupan kita digambarkan seperti pohon. Dan memang di ayat-ayat Alkitab perjanjian lama, perjanjian baru, sepanjang Alkitab yang kita baca, umat Tuhan, kehidupan kita, orang percaya suka digambarkan seperti pohon. Ada orang yang buta melihat Yesus meludah ke tanah, lalu tanah yang berlumpur campur ludah digosokkan di tanahnya. Sudahkah kamu melihat? Sudah Tuhan, tapi masih kabur. Aku melihat orang berjalan seperti pohon yang berjalan. Pohon yang berjalan. Manusia digambarkan seperti pohon. Pohon yang bagaimana? Pohon yang ditanamnya sama Tuhan di tepi aliran sungai. Aliran air ini adalah aliran sungai. Artinya air yang banyak, bukan air yang sedikit. Tujuannya apa? Tuhan bawa kita, Tuhan bimbing kita, ditaruh di tempat yang banyak air, yang dekat dengan air, supaya kita itu menghasilkan buah, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, lalu dan yang tidak layu daunnya. Ini menarik loh. Di mana-mana normalnya daun dulu baru buah. Setuju saudara? Sepakat ya? Normalnya di dunia ini yang namanya pohon, ya daun dulu dong baru buah. Tapi Tuhan punya model yang lain untuk kita.
Tuhan punya cara hidup yang sangat berbeda untuk kita, umat kawanan domba gembalaannya. Memang yang Tuhan mau dalam kehidupan kita adalah berbuah. Yang Tuhan minta berbuah dulu, bahkan keluar daun. Bahkan menarik, hasil daripada kehidupan kita yang ditanam di tepi aliran air. Aliran air itu bicara pribadi Tuhan, pribadi roh Allah, kehidupannya Allah, dekat dengan Tuhan. Ya, dibimbingnya kita dekat dengan Dia, supaya begini, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Terjemahan lain berkata begini, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Bilang sama-sama saya, pasti berhasil. Saya mau tanya sama saudara, saudara mau enggak? Saya ulang ya, saudara rindu enggak, mau enggak? Setiap apapun yang ada kerjakan, tangan saudara kerja ini, kerja itu, kerja segala macam, itu selalu berhasil, nggak ada gagalnya gitu loh. Rindu nggak punya model cara hidup yang dari Tuhan seperti ini? Apa saja yang kita kerjakan, selalu berhasil, nggak ada gagalnya gitu loh. Padahal kita sama-sama tahu, yang namanya hidup di dunia yang normal ini, saya bilang begini, kita mesti siap dengan yang namanya keseimbangan, balance. Normalnya hidup di dunia kita mesti siap balance. Ada kalanya berhasil, ada kalanya gagal. Itu seimbangkan di dunia, begitu normalnya. Kadang untung, kadang rugi. Kadang Anda kerja, Anda bisnis, omsetnya tinggi, kadang turun. Itu normal. Memang kehidupan di dunia kita mesti siap dengan namanya keseimbangan. Berhasil, gagal, untung, rugi, naik, turun, kanan, kiri, dan seterusnya. Tetapi saya mau katakan, Tuhan punya model cara hidup yang berbeda buat hidup kita di dunia normal ini. Tuhan punya cara hidup yang luar biasa yang Dia berikan kepada kita. Bagi kita hidup di dunia, cara hidupnya bagaimana? Apa saja yang kita perbuat, apa saja kita kerjakan, itu pasti berhasil. Tetapi ternyata untuk mengalami seperti ini, kita itu harus jadi pohon dulu yang ditanam di tepi aliran air. Gak boleh jauh dari aliran air. Makanya Tuhan tuh senang menggembalakan kita, dituntunnya kita, dibimbingnya kita di tempat yang tidak jauh dari air, yang dekat sama air. Supaya apa? Supaya berbuah. Supaya apa? Supaya apa saja yang kita kerjakan selalu berhasil. Itu cara hidup yang dahsyat. Hanya Tuhan yang bisa buat itu untuk kita. Bagaimana caranya ya? Supaya kita hidup dekat dengan air. Karena nggak gampang ya. Tuhan mau bimbing kita. Yang nomor satu, kita mesti digembalakan sama Tuhan. Nah, di dalam ayat ini menarik ya. Mazmur pasal 1 di ayat 1 dan ayat 3. Coba lihat ayat 1 ya. Digembalakannya seperti ini. Kalau Anda mau digembalakan sama Tuhan, ya, Tuhan bawa saudara ke tempat yang seperti dekat dengan air, kitanya mesti mau digembalakan loh, nurut sama Tuhan. Di ayat ini dikasih gambaran begini, orang yang digembalakan sama Tuhan. Ayat 1 saya baca, berbahagialah dikatakan orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Bilang sama-sama saya, berbahagialah. Berbahagialah di sini, kalau dalam terjemahan yang lain dikatakan blessed is the man. Diberkatilah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ini kalau dikaitkan di ayat yang bawah ketiga, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Karena kata yang di atas dikatakan diberkatilah, berbahagialah. Sebab diberkati kalau Anda cek dalam bahasa Ibrani, ternyata kata berbahagia ini disalinnya pakai kata azar, A-S-H-A-R atau Eser. Eser dengan asar sama, itu bahasa Ibrani. Maksudnya apa? Maksudnya asar atau eser ini adalah berkat yang tiada pernah berhenti seperti gulungan ombak. Berkatnya terus datang susul menyusul. Kita pikir sudah habis berkatnya, Anda pikir udah gak ada jobnya, datang lagi. Anda bisa lihat di lepas pantai, di laut,
gulungan ombak yang datang dari tengah, datang ke pinggir. Apakah selesai enggak? Di belakangnya nyusul lagi, di belakangnya nyusul lagi. Itu azar. Itu kata diberkatilah, blessed is the man. Ya, blessnya di sini adalah azar, berkat yang tiada berhenti. Pantesan di bawahnya apa saja yang dia berhasil. Saya berdoa 2023 yang akan kita masuki bersama-sama, Anda mengalami janji ayat Tuhan ini. Bagaimana caranya? Anda dan saya harus jadi umat domba-dombanya Allah yang mau tergembala dengan baik. Bagaimana caranya kita menerima blessed is the man? Bagaimana caranya kita menerima berkat azar atau esa dari Tuhan? Berkat yang tiada berhenti seperti gulungan ombak. Terus ada saja. Kita pikir sudah mandek, berhenti rezekinya. Ada lagi. Saya berdoa tahun depan berkat saudara tiada berhenti dari Tuhan. Ini memang tidak normal. Mana ada berkat seperti ini? Ini adalah caranya Tuhan memberkati saudara. Ini caranya Tuhan untuk membimbing saudara, menyenangkan saudara. Karena kita mau digembalakan, nurut sama gembala kita. Itulah Tuhan. Ditegur, nurut, dinasehati. Iya Tuhan, kita lembut hatinya. Berdasarkan ayat ini ya, digembalakan nurutnya itu ada 3 tidak 1 tetapi. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Anda mau terima berkat azar, berkat yang tiada berhenti. Anda mau selalu berbuah, mau apa saja yang kita kerjakan pasti berhasil. Kuncinya di sini, terima berkat azar itu. Tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, itu tidak yang pertama. Saya kasih contoh ya. Anda jangan seperti Nabi Biliam, perjanjian lama, atau Nabi Balhum, orang-orang tua kita zaman dulu menyebutnya. Namanya Nabi, harusnya yang dia dengar adalah perkataannya Tuhan. Yang dia dengar itu perkataan dari sorga, nasihatnya Tuhan. Namanya Nabi, dengar nasihat Tuhan, ajaran Tuhan. Tapi dia lebih menurut perkataan manusia, nasihatnya orang fasik, nasihatnya Raja Balak. Kenapa? Karena materi. Dikasih emas yang banyak, kasih perak yang banyak, kasih harta yang banyak, jubah yang bagus. Kutuki Israel. Dia dengar nasihat itu. Dengar nasihat orang fasik, pergi ke gunung, mau kutuki Israel. Apa yang terjadi? Ketika dia mau melepaskan kata-kata kutuk, Tuhan balik lidahnya, kata-katanya, diberkatilah Israel dengan suku-sukunya semua. Ini pelajaran buat kita, manis. Selama Anda ya hidupnya dipimpin, digembalakan sama Tuhan, nggak neko-neko. Hidup kita nggak macem-macem. Pokoknya apa kata Tuhan nurut, hidup dalam iman setiap hari. Firman yang datang kita hidupi, nasihat Tuhan kita lakukan. Tuhan katakan jangan simpan dendam, kita nggak simpan dendam. Tuhan katakan taat, kita taat. Apapun nasihat Tuhan, sabar, kita berusaha sabar menantikan pertolongan Tuhan. Nah, orang yang tergembala nurut sama gembala agung Tuhan, Anda akan ngalami ini. Ngalami apa? Setiap kutuk yang datang sama saudara, Tuhan rubah jadi berkat. Jadi nggak usah takut sama kutukan orang, disumpahin orang. Oh, selama hidupmu tergembala dengan Tuhan, segala macam kutuk jadi berkat. Termasuk kesukaran-kesukaran yang ada di tahun depan. Kesulitan apapun di akhir tahun kita hadapi. Siapa yang tahu tentang situasi keadaan yang ada, semua bisa berubah. Anda mesti percaya. Kita biasa katakan padang gurun Tuhan robah menjadi taman yang berair. Jadi sebetulnya kapan kesempatan kita mengalami pertolongan Tuhan, keajaiban Tuhan? Ya pada waktu kita hadapi kesukaran. Tuhan obah itu keadaan jadi kebaikan buat kita. Kutuk gak datang sama saudara, diobah sama Tuhan. Caranya bagaimana? Tidak menurut nasihat orang fasik. Yang kita dengar nasihatnya siapa? Nasihat firman Allah. Makanya maafkan selalu saya katakan, menghadapi masa sukar, masa sulit, tahun depan biasalah orang ketika memasuki tahun baru kita kan serba nggak tahu di depan terjadi apa. Saya berkata mungkin untuk kesekian kalinya, Anda nggak butuh ramalan, Anda nggak butuh nasihat orang fasik, orang pinter, apa kata bintang, nggak perlu. Yang Anda butuhkan adalah perkataan Tuhan, nasihat Tuhan.
Biarlah firman ini yang mengikuti kehidupan kita. Lakukan setiap hari. Firman yang Anda ikuti itulah saat Anda taat, Tuhan merubah semuanya. Jadi yang pertama, bagaimana kita menerima berkat asar, berkat seperti gulungan ombak yang tidak ada berhentinya. Sepanjang tahun 2023 terus ada rezekinya, terus ada berkatnya. Orang katakan jobnya susah Pak, proyeknya nggak ada. Saudara terus dapat proyek, terus dapat job. Memang kadang-kala kita alami gini, aduh berhenti jobnya. Kita pikir sudah habis sampai putus asa kita. Aduh nggak ada kerjaan Pak, nggak ada job. Tahu-tahu datang job, besok datang lagi job. Ini berkat asar, berkat Ezer yang Tuhan kasih sama saudara. Asal dengar nasihat Tuhan. Bukan tidak mendengar nasihat orang fasik, tapi nasihat Tuhan. Bukan bertanya kepada orang pintar, bertanya kepada Tuhan. Ini penting loh yang pertama saudara. Mau terima Ezer, mau digembalakan sama Tuhan, ya begini caranya, nasihat Tuhan. Tidak mendengar nasihat orang fasik. Tidak, yang kedua adalah begini, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Anda mau contoh, Petrus. Kenapa Petrus gagal ikut Tuhan? Gagal jadi murid, hancur seperti jadi rasul. Hanya anugerah masih dipercayakan jadi rasul yang luar biasa. Di mana kegagalan Petrus? Dia berdiri di jalan orang berdosa. Ketika Yesus ditangkap, ketika Yesus diadili, Anda tahu di mana Petrus? Petrus berdiri di jalan orang berdosa. Ya, dengan orang-orang yang anti Yesus, yang mencemooh Yesus, yang gak suka sama Yesus, yang menghujat Yesus, yang menghinakan Yesus. Di situ Petrus berdiri berdiam dengan api bersama mereka. Sehingga apa yang terjadi ketika budak perempuan berkata, bukankah kamu golongan dari Yesus orang Nazaret? Oh enggak, aku enggak kenal. Sampai sumpah-sumpah, sampai tega si Petrus mengutuki Yesus. Kok bisa begitu? Iya, sebab dia berdiri di jalan orang berdosa. Ini ayat ini penting loh. Ayat ini sangat luar biasa. Jadi kalau Anda tanya sama saya, Pak Yohanes, Pak Pendeta, bagaimana caranya hidup digembalakan sama Tuhan? Jangan berdiri di jalan orang berdosa. Yang pertama, jangan turuti nasihat orang fasik. Ikuti nasihat firman Tuhan. Bukan apa kata orang pinter, apa kata Tuhan. Kalau kita dengar berita-berita memasuki tahun baru 2023, itu bisa bikin busuk iman kita. Bisa meracuni iman saudara. Ya kita dengar tapi jangan masuk di hati. Yang kita dengarkan simpan di hati itulah perkataan Tuhan. Yang Anda butuhkan perkataan firman yang berkuasa. Bukan perkataan ramalan segala macam. Ramalannya banyak soalnya tahun depan. Ya, bukan itu yang kita dengar. Dengar nasihat Tuhan. Jadi ini penting, Petrus gagal karena berdiri di jalan orang berdosa. Masih ada tidak yang ketiga. Tidak yang ketiga adalah begini. Berbahagialah orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jangan duduk lama-lama, ngobrol lama-lama sama pencemooh. Termasuk Petrus tadi itu duduk dalam kumpulan pencemooh. Ya, tadinya dia bukan pencemooh, lama-lama jadi pencemooh. Tadinya menghujat Yesus, kumpul sampai menghujat Yesus, jadinya begitu. Jadi kalau Anda ingin ngalami blessed is the man, ingin ngalami berkat asar yang tiada berhenti tahun depan, terus ada berkatnya, terus ada pemeliharaannya. Ingat, tiga tidak ini gak boleh ada dalam kehidupan kita. Tidak mendengar nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Duduklah seperti di antara kita seperti pagi ini. Duduk mendengar firman, duduk bersekutu dengan saudara seiman, menyembah Tuhan dengan keluarga kita. Daripada Anda duduk lama-lama dengan pencemooh, nanti jadi pencemooh. Terus duduk sama penjudi, saya jamin lama-lama Anda jadi penjudi. Itu pasti loh. Anda duduk sama pemabuk, lama-lama juga jadi pemabuk. Sekarang belum, lama-lama jadi. Duduknya jangan lama-lama. Kalau Anda mau duduk lama, nikmati hadirat Tuhan. Duduknya dengan Tuhan itu tergembala dengan betul. Masih ada satu lagi, kalau ingin mengalami bahagia apa saja yang kita kerjakan berhasil. Yang ketiga adalah ini, tetapi, tiga tidak, satu tetapi. Tetapinya begini, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, the law of the Lord, hukum-hukum Tuhan kata bahasa Inggris. Torah, perintah Tuhan. Saya ulang ya. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, atau Torah dalam bahasa Ibrani, hukum-hukumnya Tuhan. Dikatakan apa?
Dan yang merenungkan Taurat itu, firman Tuhan itu siang dan malam. Ada Saudara Naftali, kesukaanku adalah firman Tuhan. Aku cinta akan firman Tuhan. Ada kata kesukaan. Orang yang digembalakan sama Tuhan, orang-orang yang dibawa sama Tuhan di dekat air yang banyak aliran sungai adalah orang-orang yang cinta sama perintahnya, perkataannya, sayang sama firman-Nya, merindukan Tuhan. Engkau mau bicara apa lagi? Namanya orang yang nurut digembalakan sama Tuhan. Kita tunggu berkatanya, Tuhan, aku rindu perkataanmu. Tuhan mau ngomong apa pagi ini buat saya? Nasihatmu apa Tuhan? Mungkin saudara sambil menangis dengar itu. Karena kau cinta, sayang, rindu sama firman. Ada kata kesukaan. Bahasa Ibrani pakai kata hepso. Hepso itu kesukaan akan firman melebihi kesukaan kita yang lain. Hepso itu sebetulnya hobi. Hobi kita suka akan firman melebihi hobi yang lain. Ada orang di dunia ini hobinya benda-benda antik, boleh saja silakan. Hobinya ngumpulin perangko, hobinya ngumpulin uang-uang lama. Ada yang hobinya golf, ada hobinya ini segala macam, pelihara burung kicau, ikan dan seterusnya. Silakan punya hobi. Silakan ada punya kesukaan dalam hidup ini. Tapi ayat ini mengajar, kalau memang kita adalah kawanan domba Allah yang nurut digembalakan sama Tuhan, harusnya kesukaan kita akan firman Allah, hobi kita akan firman Allah melebihi hobi kita suka sama yang lain. Anda bisa nangkap gak di sini? Anda boleh hobi ngumpulin, ada orang hobi sama uang, nggak ada orang nggak hobi sama uang ya. Tapi kiranya dalam nama Yesus, saudara, Tuhan tolong kita ya. Kita lebih hobi sama firman dibanding hobi sama yang itu. Walaupun kita butuh, kesukaan hepso kita adalah firman Allah melebihi kepada kesukaan yang lain. Sampai begitu loh saudara. Sampai orang yang tergembala nurut sama Tuhan itu sampai kesukaannya perkataan Tuhan melebihi kesukaan sama yang lain. Bahkan merenungkan Taurat Tuhan, firman Allah siang dan malam. Otomatis dong, kalau orang memang hobinya firman, cinta firman, sayang firman, rindu firman, suka firman dibanding kesukaan yang lain, otomatis firman itu dia renungkan siang dan malam. Memang saudara yang tidak tergembala lama dengan saya, yang baru ikut seminggu, 2 minggu, 1 bulan, tentu sulit ya memahami tentang merenungkan firman itu bagaimana sih. Firman yang datang sama kita, firman itu kan makanan jiwa kita, makanan roh kita. Firman itu kita mesti makan. Merenungkan firman itu, firman yang datang itu kita makan, kita cerna, kita kecap, kita makan. Hagah kata bahasa Ibrani, dikecap, dikunyah, supaya jadi kekuatan iman. Kenapa kita dengar firman Allah puluhan tahun, firman yang sama kita dengar, yang satu jadi energi kekuatan iman, yang satu nggak jadi kekuatan iman. Kenapa? Cuma diterima nggak dikunyah, ditelan saja. Jemaat yang di Jombang pasti tahu, saya pernah kasih gambaran. Orang makan kacang goreng 2 kilogram, itu langsung ditelan sambil matanya melotot-melotot, langsung telan, masuk dalam perut. Pertanyaan saya, kenyang nggak? Kenyang. Tapi apakah jadi energi kekuatan? Tidak. Karena nggak dikunyah, nggak jadi energi. Mesti dikunyah. Itu kalau cuma ditelan sih kenyang ya kenyang makan kacang goreng. Tapi rame ya kalau kita tidur belok kanan begini ke samping kanan, tuk saudara ya. Kita ke kiri tuk. Besok pagi tambah rame saudara ya. Makan kacang keluar kacang kalau ke WC. Karena cuma ditelan, nggak boleh dengar firman begitu. Mesti dicerna, mesti dimakan di mama biak. Dicerna itu, kalau kita dengar firman, dicerna, dimakan tuh diteliti. Seperti saya pernah kasih gambaran, kalau Anda lihat ini minuman, Anda berkata gini, ini air kok ditaruh di gelas ya, kok bening. Anda bertanya gini, ini dibuat dari apa ya kok bening? Plastik, kok dibentuk buatnya bulat begini? Kok ada sedotan pakai apa ya? Itu namanya diteliti. Itu namanya mencerna firman, makan firman. Itu merembes di jiwa kita. Ketika kita merenungkannya firman, meneliti firman, kok Tuhan bilang aku mesti sabar. Kenapa ya? Itu sementara kita merenungkan, kok baik ya Tuhan, kok setia. Ternyata kok baik ya, aku yang salah.
Ketika firman datang kita sadar, sementara kita renungkan itu merembes di jiwa kita, merembes masuk di roh kita. Itu jadi kekuatan, itu jadi energi iman. Anda ngerti di sini? Jadi firman bukan cuma didengar, direnungkan, diteliti. Oh iya ya Tuhan gini, itu merembes, itu jadi kekuatan. Itu namanya orang tergembala. Biarlah 2023 ke depan kesukaan kita adalah firman Allah. Bukan nasihat orang fasik, bukan berdiri di jalan orang berdosa, bukan duduknya senang kongko-kongko di kalang umuran pencemooh. Ya boleh sekali duduk, tidak boleh kita tinggalkan pertemanan, tetap boleh berteman sama dia, saudara kita. Tapi jangan duduk lama-lama. Kalau mau duduk lama, duduklah seperti pagi ini, duduk diam di kaki Tuhan. Mendengar firman, cerna firman jadi kekuatan. Hasilnya kita seperti pohon digambarkan, yang ditanam di tepi aliran air, lalu berbuah lebat pada musimnya. Daunnya keluar hijau, tanda kehidupan. Bahkan yang menarik yang terakhir, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Luar biasa. Ini cara hidup, model hidup yang Tuhan kasih dalam dunia yang normal. Dunia gak bisa kasih ini, tapi Tuhan kasih. Ada satu level, apa yang kita kerjakan berhasil asal tergembala. Ya, jadi ternyata luar biasa. Mungkin ada sering membaca ya Mazmur 23, tapi pemahamannya mungkin kurang dalam. Nah hari ini kita mengerti, Tuhan itu sebetulnya senang membawa kita, membimbing kita ke air yang tenang. Kenapa dibawa ke air yang tenang, yang banyak air itu? Supaya kita berhasil. Dan untuk dia membimbing kita ke air yang tenang, kita mesti nurut dulu sama Tuhan. Jadi Anda paham ya, kenapa kadang-kadang kita gagal. Kerja ini gagal, kerja itu gagal. Kok dia berhasil, kok saya gagal? Sorry, maafkan saya kalau saya katakan, jangan-jangan kita ini kurang tergembala sama Tuhan, kurang nurut sama Tuhan. Ketaatan kita kurang, gak usah neko-neko, taat saja sama Tuhan, nurut sama Tuhan. Dijamin 2023 bukan kekurangan tapi keberhasilan, bukan kekurangan tapi keberkatan. Anda semua, kita semua menerima yang namanya berkat azar, berkatnya, rezekinya, jobnya, proyeknya, ya itu tanpa henti terus ada sama kita. Udah selesai proyek ini, ada yang lain, bahkan bisa ngantri. Itu sebetulnya tidak semua orang bisa ngalami itu. Hari ini kalau Anda ngalami itu, Anda hidup dalam anugerah Tuhan. Kalau Anda ngalami itu, sebab Tuhan bawa saudara ditanam di tepi aliran air. Anda ngerti sekarang kan? Bersyukur loh sama Tuhan. Tuhan tanam hidup kita umatnya di tepi aliran air. Sehingga apapun kita kerjakan berhasil. Doa saya pagi ini, mari miliki iman, percaya. Berkat azar itu turun atas setiap kita. Haleluya.